Dalam sabdanya hari ini, Tuhan Yesus menganggap mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya sebagai ibunya serta saudara-saudaranya, sebagai satu keluarga bersamanya. Meskipun ia adalah anak Allah, ia tidak hanya merendahkan diri menjadi manusia, tetapi juga menghendaki adanya hubungan kekeluargaan dengan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 20 September. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Andreas Kim Taegon, Imam, Santo Paulus Chong Ha Sang, dan kawan-kawan para martir dari Korea. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah para martir kudus, Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan, telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani yang baru. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Andreas Kim Taegon, Imam, Santo Paulus Chong Ha Sang, dan kawan-kawan para martir Korea. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan. Semoga semangat dan teladan hidup mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, Santo Andreas Kim Taegon, Imam, Paulus Chong Ha Sang, dan kawan-kawannya adalah martir-martir pertama dari Korea, di mana gereja saat itu berkembang dengan baik. Pewartaan iman di Korea dimulai pada awal abad ke-17 oleh beberapa awam yang berhasil membentuk komunitas yang kuat dan tahan uji dalam iman sampai kedatangan para misionaris dari Prancis.
Kelompok-kelompok awal itu menjadi bagian dari 103 martir yang semuanya adalah orang-orang Korea. Bersama 3 uskup dan 7 imam dari tarekat misionaris Paris yang dibunuh. Berita tentang kemartiran mereka mengukuhkan dan memberikan kesaksian yang otentik. Dan dari berita-berita itu, ada surat terakhir dari seorang imam, Andreas Kim Tae-gon, yang berpesan, "Saat berada dekat dengan pertarungan ini, aku berdoa bagi kalian dan memohon supaya kalian berjalan dalam kesetiaan. Dan akhirnya, kalian masuk ke dalam surga. Kita akan bergembira bersama. Aku mencium kalian untuk yang terakhir kalinya sebagai tanda kasihku." Saudari-saudaraku yang terkasih, kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus sebagai anak Allah karena Bapa telah mewahyukannya kepada kita. Dalam sabdanya hari ini, Tuhan Yesus menganggap mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya sebagai ibunya serta saudara-saudaranya, sebagai satu keluarga bersamanya. Meskipun ia adalah anak Allah, ia tidak hanya merendahkan diri menjadi manusia, tetapi juga menghendaki adanya hubungan kekeluargaan dengan kita, umat manusia. Yesus ingin memanggil kita sebagai saudara-saudarinya. Begitu juga sebaliknya memanggil dia sebagai saudara. Dan hal ini dimungkinkan apabila kita menghayati sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kesetiaan mendengarkan kehendak Bapa dan melakukannya melalui segala perkataan dan perbuatannya. Jika kita ingin mengungkapkan secara indah dalam kehidupan kita dengan rendah hati, kita mohon rahmat kesetiaan dalam mendengarkan kehendaknya dalam hidup, perkataan, dan perbuatan kita, supaya semakin dijiwai oleh Roh-Nya. Dengan demikian Tuhan Yesus sendiri dengan bahagia akan memanggil kita sebagai keluarganya. Seperti yang telah diteladankan oleh para santo martir dari Korea. Mereka yang sungguh mendengar dan melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita semua juga dipanggil untuk menjadi martir-martirnya, menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan untuk sesama kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menjadi manusia dan ingin mengangkat kami sebagai keluargamu. Berikanlah kami rahmat, agar dengan setia membiarkan hidup kami untuk mendengarkan dan melaksanakan sabdamu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi
yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.